Bu, sudah jelas. Tahu. Oh ya, baik. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi, atau lebih tepatnya kita akan belajar tentang literasi digital. Tapi sebelum mulai, kita awali kegiatan ini dengan berdoa dulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Doa dimulai. Bapak Ibu masih semangat atau sudah capek ini ya? Semangat, Bu. Semangat. Semangat, alhamdulillah. Untuk menambah semangat lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu mengikuti ice breaking dulu ya. Yang gampang-gampang saja, tebak-tebakan, yang penting kita senang, kita nanti menjadi fokus lagi dalam belajar. Untuk tebakan yang pertama, kalau ada kecelakaan pesawat di atas laut, kemudian ada kecelakaan kapal di laut, sama-sama tenggelam, nanti munculnya itu di mana? Cepetan, siapa yang bisa menjawab? Di atas, Bu. Kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat, di atas laut, kemudian kapal, sama-sama tenggelam. Nantinya kan akan ada yang muncul di mana nanti? TV. Muncul di berita, Bu. Iya, dapat 100. Tepat sekali, pasti langsung muncul di televisi ya, di berita. Oke, yang kedua. Kalau ditimbang, kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo berat yang mana? Lebih berat. Besi. Kan sama. Iya, Sama, Bu. Sama-sama Ya, 1 kilo, Bu. Nah, sama wong sama 1 kilo. Ya. Yang ketiga. Kalau ada tamu masuk, tapi yang punya malah keluar. Apakah itu? Apa? Kunci. Kunci? Kurang dikit. Anjing. Itu. Tidak. Ada tamu. Jadi tamunya masuk, yang punya malah keluar. Anjing baju. Anjing ya. Bukan. Oke, saya hitung 1. Nyerah, Bu, nyerah. Enggak tahu, Bu. 3. Bapak Ibu pernah naik becak? Ya, pernah. Nah, kalau naik becak pasti yang punya keluar dulu. Baru tamunya masuk. Oh. Yang terakhir. Kenapa anak kucing dan anak anjing selalu berantem? Takdir, Bu. Angel. Ya, namanya juga anak-anak. Oh iya, benar. Namanya anak-anak. Oke, ya itu sekilas ice breaking dari saya untuk menghilangkan kejenuhan. Mari kita mulai ke materi kita, yaitu literasi digital. Oke, Bapak Ibu, kita berada di era digitalisasi. Semuanya serba digital, termasuk proses pembelajaran. Dan ini memang merupakan tantangan yang besar bagi para guru. Ya terlepas memang banyak kendala ya, tidak karena ini nanti saya sekaligus membuka ini kondisi di kota dengan kondisi lain yang tidak terjangkau sinyal. Jadi tapi tuntutan terutama untuk ASN atau untuk guru sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang literasi digital. Harapan yang kita yang ingin kita capai setelah mempelajari tentang materi ini, yaitu yang pertama, memahami bagaimana pentingnya teknologi dan memang betul-betul dibutuhkan dalam mendukung pembelajaran paradigma baru. Yang kedua,
dapat mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan yang ketiga, kita dapat menyusun rencana meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memahami produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Tulisan saya masih bisa diamati Bapak Ibu ya? Masih. Masih. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau kita belajar tentang literasi digital, di sini kita perlu tahu komponen perangkat TIK. Di sini ada perangkat TIK dan lingkungannya, kemudian ada alamat, identitas, dan akun. Kemudian yang ketiga, perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi yang dan mengoperasikannya. Bapak Ibu Yang semuanya. berikutnya adalah Program aktivasi sekolah akun pusat belajar. keunggulan yang sudah diberikan Dalam kepada sekolah kita penggunaan SMK TIK, ini kelompok Bapak D Ibu bisa mengharuskan disimak. adanya Ini ada perubahan ilustrasi. mindset mengajar. Dari ilustrasi ini, Bapak Ibu bisa menceritakan apakah yang terjadi di sini. Mungkin bisa bergantian Bapak Ibu dari yang saya tampilkan. Ya, mungkin saya, Bu. Gambar. Oke, monggo Besti. Iya, itu untuk apa? Adanya gangguan ya. Jadi kadang informasi yang dikirim itu tidak sampai ke penerima. Jadi ada macam-macam gangguan atau noise di pesan Ya, atau benar paketnya sekali. itu tidak sampai. Iya, benar sekali Besti. Mungkin ada yang ingin menyampaikan yang lain? Kalau saya Bu, Ya, pengirim dengan penerima ini saling berhubungan, saling berbentuk siklus ya. Nah, sama kayak, apa namanya? Dari pengirim ke penerima itu perantaranya menggunakan media yang berupa paket. Tapi dari penerima ke pengirim nanti umpan balik. Umpan baliknya berupa transfer atau bintang 5 kayak gitu. Nah, di antara mereka yang bisa menggagalkan adalah gangguan sendiri. Iya, benar. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi kalau dilihat di sini terlihat ada perangkat teknologi, ada dua sisi di sini. Ada dari sisi pengirim, kemudian ada sisi penerima. Tentu dari pengirim akan mengirimkan sesuatu, mengirimkan pesan. Nah, melalui media. Kemudian untuk bisa mengirimkan sesuatu, berarti kedua perangkat teknologi ini harus memiliki alamat ya. Jadi alamatnya di sini diistilahkan akun. Sehingga nanti begitu pengirim mengirimkan pesan pada penerima, setelah penerima menerima pesan akan terjadi umpan balik. Nah, pada siklus ini terkadang ada gangguan yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Nah, itu yang disebut dengan noise. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang namanya gangguan tadi tentunya harus diatasi ya. Jadi ini adalah cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ilustrasi tadi berarti ada 5 unsur ya di sini. 5 unsur yang terdapat pada komunikasi di atas, yaitu yang pertama pengirim, kemudian penerima, ada media sendiri yang akan memfasilitasi sampainya pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian ada gangguan, ya, terlepas gangguan ini tentunya tidak kita kehendaki ya. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, ini Bapak Ibu
untuk kegiatan ini, mari kita bisa mungkin berbagi pengalaman di sekolah Bapak Ibu untuk penggunaan TIK sudah sejauh mana ya? Karena kan kita kondisi sekolah tidak sama. Mungkin di tempat Bu Iin, Bu Hesti, Pak Andre, atau Bu Asiana berbeda. Bagaimana penggunaan TIK di sekolah Bapak Ibu? Baik Bu, di sekolah saya dulu ya Bu. Nah, koreksi. Makasih Bu Iin, monggo. Ya, kalau di sekolah saya untuk penggunaan TIK ini terutama karena adanya pandemi COVID ini mau nggak mau kita kemudian memanfaatkan TIK Ibu. Karena di sini juga kita melihat dari murid kondisi murid ini, ada beberapa banyaklah murid kita yang lokasinya itu untuk sinyal internet itu juga masih kurang bagus, sehingga di sini kita menggunakan yang sederhana, media sederhana dan mudah untuk digunakan. Jadi kita memanfaatkan WhatsApp juga, kemudian untuk pembelajaran kita memanfaatkan Google Classroom. Karena kita lihat kalau Google Classroom ini paling tidak anak-anak itu lebih mudah untuk memahami. Ya, memang kemarin itu ada untuk Microsoft Teams, guys, tapi kalau ini kelihatannya di sekolah kami kalau untuk diterapkan masih belum bisa maksimal, mengingat tadi keterbatasan baik dari Bapak Ibu guru ataupun siswa itu sendiri. Itu Ibu di sekolah. Terima kasih Bu Iin. Mungkin yang lain pengalamannya mungkin berbeda. Ya, mungkin saya Bu. Ya, Bu Hesti. Ya, untuk penggunaan TIK sebetulnya sebelum pandemi itu kita juga sudah menggunakan, hanya saja masih yang sederhana. Jadi misalkan pada saat mengajar kita menampilkan PowerPoint dan juga video, hanya sebatas itu. Kemudian juga untuk pembuatan rapot dan sebagainya kita juga sudah semuanya sudah serba online meskipun belum pandemi. Nah, setelah pandemi itu untuk TIK kita kembangkan lagi pada digunakan untuk pembelajaran. Jadi kita juga menggunakan Google Classroom seperti Bu In tadi, itu karena anak-anak juga lebih mudah. Nah, hanya kendalanya karena sebagian besar siswa kami itu berada di daerah pegunungan, yang kadang itu sulit dijangkau atau sinyalnya juga tidak ada, sehingga itu yang akan menghambat. Nah, itu mungkin pengalaman yang ada di sekolah kami, Bu. Terima kasih, Bu Hesti. Ya, memang berbeda-beda ya kondisi satu dengan yang lain. Bagaimana kalau Pak Andre? Kalau saya hampir sama Bu. Kendalanya sama seperti jaringan seperti itu. Apalagi kalau di Sumeneb itu kan banyak siswa, ada ya siswa yang dari pulau-pulau Bu. Jadi ada yang terkendala dengan jaringan seperti itu. Soalnya kalau di daerah saya itu TV aja Bu harus pakai parabola baru bisa baru bisa nonton TV seperti itu. Cuman alhamdulillahnya itu untuk teknologi siswa itu cukup update Bu ya, cukup update. Karena bisa dilihat sendiri Bu, biasanya banyak video-video yang terkenal dari Sumeneb yang kemarin itu Barabere kayak gitu ya. Nah itu kan dari Sumeneb Bu, dari Pulau Kangean. Nah itu jadi jadi salah satu cara kita juga untuk media promosi tentang jurusan, kemudian juga untuk tahap ada ini sih Bu, ada kemungkinan nanti saya akan menggunakan TikTok atau YouTube untuk membuat kreasi dari siswa sendiri seperti itu sih Bu. Jadi nanti siswa itu bisa bikin channel YouTube tentang tips dan trik cara memasak atau cara gimana kayak gitu. Itu sih Bu. Iya. Terima kasih. Kreatif sekali ya. Jadi bukan hanya gurunya, tapi siswanya juga harus kreatif ya. Untuk Bu Asiana mungkin? Baik.
dari Bu Iin, Bu Hesti, dan Pak Andre. Jadi sebetulnya kalau kita lihat rata-rata kita semuanya sudah menggunakan TIK dari zaman dulu, mulai belum masa pandemi. Hanya saja TIK lebih banyak dimanfaatkan di masa pandemi. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, sedangkan pembelajaran harus terus berlangsung. Jadi mau tidak mau, TIK sangat berperan di sini. Jadi tidak terbatas oleh daerah itu mau terpencil atau tidak ya. Jadi tuntutan itu memang semuanya harus kita ikuti ya. Ya untuk apa? Untuk masa depan bangsa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh platform teknologi untuk mendukung pembelajaran. Saya rasa sama ya Bapak Ibu, rata-rata ini yang kita gunakan. Kemudian, jadi pertanyaan ini sepertinya sudah terjawab ya. Apakah Bapak Ibu sudah kenal dan terbiasa dengan menggunakan perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas? Saya rasa sudah terbiasa menggunakan ini semuanya. Jadi dari zaman sebelum pandemi sudah familiar semuanya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu untuk mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya. Jadi yang pertama yaitu dengan menginstal ke perangkat yang kita miliki. Jadi perangkatnya bisa menggunakan laptop atau HP Android ya. Jadi di sini tentunya harus diperhatikan ya, karena dalam pemilihan perangkat itu tentunya harus disesuaikan memenuhi kapasitas dari aplikasi yang kita gunakan atau tidak. Karena kalau tidak disesuaikan nanti tentunya akan muncul masalah. Nah, ini jadi kita dalam pembelajaran berbasis TIK di sini dari pemerintah sudah memfasilitasi yaitu adanya akun belajar.id. Mengapa harus akun belajar.id? Jadi karena di sini yang pertama materi dan informasi dari Kemdikbud itu akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jadi bisa diakses oleh semuanya. Yang kedua, akun pembelajaran yang menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang berikutnya, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemdikbud. Jadi akun pembelajaran ini sudah siap dipakai dan sesuai dengan struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Oke, untuk berikutnya ini ada evaluasi. Yang pertama, sampai di mana kesiapan Bapak Ibu dalam memanfaatkan TIK. Yang kedua, ini kan kita tadi sama-sama punya pengalaman ini dalam menggunakan TIK. Nah, untuk pertanyaan kedua, masuk di rating berapa Bapak Ibu pada penguasaan atau penerapan TIK di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Yang ketiga, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK di dalam bidang pendidikan. Nah, evaluasi ini bisa Bapak tulis, Bapak Ibu tulis, kemudian boleh dikirimkan ke WA Group sebagai evaluasi. Sebelum berakhir, saya ingin Bapak Ibu bisa nggak menyimpulkan sekilas apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sekilas aja. Apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada manfaatnya nggak kira-kira ya, Bapak Ibu?
banyak Bu, manfaatnya. Banyak ya. Ya, jadi saya di sekolah juga begitu. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah kurang semangat, saya tanya, ini ada manfaatnya enggak kita belajar ini? Kalau enggak ada manfaatnya, buat apa belajar? Nah, mungkin bisa menyampaikan 1 atau 2 manfaatnya Bapak Ibu belajar. Ya Bu, paling tidak dengan mempelajari materi ini kita jadi apa istilahnya dorong lah untuk bisa lebih menguasai lagi TIK ini. Nah, apalagi pandemi ini kok semakin panjang ya, sepertinya kok belum berakhir juga. Nah, sehingga untuk bisa lebih mengembangkan konten-konten pembelajaran yang menarik itu kita memanfaatkan TIK, termasuk tadi platform pembelajaran yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Memang saya belum pernah pakai juga itu. Dan nanti kita sama-sama belajar, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Esti. Jadi sebetulnya kita juga rata-rata banyak platform yang belum kita pakai, belum kita manfaatkan, tapi kita masih punya kesempatan yang besar untuk belajar sehingga kita bisa menerapkan pada pembelajaran berikutnya, mengajak siswa untuk belajar memanfaatkan teknologi yang ada. Ini kesimpulan yang sudah saya tulis. Jadi di masa pandemi terutama TIK ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program pendidikan paradigma baru. Jadi guru tidak hanya mengajarkan, tetapi siswa harus punya kemauan belajar. Kemudian ada platform-platform yang kita tinggal manfaatkan, tinggal kita belajar dan memanfaatkan saja. Dan yang berikutnya kita dapat menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan platform yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, demikian belajar kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari membawa manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas mungkin ada tutur kata yang salah. Sebelum berakhir, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.